Assalamualaikum, sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru, dan semoga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang kita mau cek recheck nih teman-teman. Setelah kemarin malam ya, itu kita melihat bagaimana antusiasme warga Bandung dan sekitarnya melihat Parade Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 yang kemarin berlangsung sangat megah dan sangat meriah teman-teman. Dan kita mau lihat sekarang gimana sih kondisinya setelah perayaan Parade Budaya ini selesai ya. Dan kita mau lihat rute jalan yang dilalui oleh Parade Budaya ini. Katanya sih banyak sekali umbul-umbul dan pernak-pernik dari kebudayaan Sunda teman-teman. Penasaran seperti apa? Kita coba lihat ke depan ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, dari Jalan Kiara Condong, bismillah kita mulai ya. Gas! Oke teman-teman, kita sudah mendekati ke titik utama pemberangkatan Kirab Budaya Binokasi Sang Hyang Pakai di Kiara Arta Park teman-teman. Wah, ini adalah Kiara Arta Park ya teman-teman ya. Dan titiknya ada di sana teman-teman. Lumayan agak jauh ya. Nah, kita akan coba lihat rute perjalanan dari Parade Budaya ini teman-teman. Oh, sekarang kayaknya sedang dibersihkan ya, sedang dibersihkan. Wah, wow, ternyata ada penjual pernak-pernik Persib ya teman-teman. Mantap weh, sabarana ya, sabarana. Wow, ini keren weh. Bendera sabaraha? 30 nu mana? Oh iya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita buat mungkin ya, kita doakan Persib bisa juara di tahun ini ya. Karena tinggal 2 kali lagi lah ya. Tinggal 2 kali lagi kita menyambut kemenangan. Dan hari ini jam 7 kita akan melihat pertandingan Persib lewat lawan PSM Makassar teman-teman ya. Mohon doa dan dukungannya. Wow, oke. Sekarang kita kembali lagi ke laptop ya teman-teman ya. Dan ini adalah jalur dari Kirab Budaya Parade Binokasi Milangkala Tatar Sunda 2026 ini teman-teman. Tuh, ini adalah wilayah atau area dari Kiara Arta Park teman-teman ya. Wow. Dan masih alhamdulillah ya, sampai sekarang terlihat tidak ada sampah teman-teman. Wow, keprok berudak. Alhamdulillah ya, ini berkat kerjasama seluruh aparat dan warga bisa menjaga kebersihan setelah walaupun kemarin dipadati oleh ribuan warga di sini teman-teman ya. Tapi mereka bisa menjaga ketertiban dan kebersihan, dan efeknya ini seperti ini teman-teman ya. Jadi masih bersih, alhamdulillah. Padahal kalau misalnya kita lihat kemarin seharusnya karena terlalu banyak sekali warga yang antusias datang untuk melihat secara langsung gitu ya, seharusnya banyak sampah. Tapi alhamdulillah ini mungkin karena kesigapan dari dinas kebersihan. Dan terlihat teman-teman ya, yaitu umbul-umbul khas ya, yang mungkin biasanya hanya bisa dilihat kalau ada yang nikahan gitu ya. Gitu. Ini sekarang kita bisa lihat ya, ternyata bukan hanya di pernikahan ya. Ternyata ketika ada acara besar kebudayaan Sunda khususnya, itu kita bisa lihat. Dan apa maknanya? Makna simbolisnya nanti mungkin ada yang
lebih tahu bisa komen ya teman-teman. Kalau saya sendiri saya nggak tahu. Dan seperti ini di pinggir kanan juga terlihat ada ya. Dan ini wah, kalau misalnya memang kita lihat hasilnya atau bentuknya gitu ya, ini benar-benar sangat artistik ya teman-teman ya. Ini benar-benar menandakan sebuah karya yang sangat-sangat baik teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, mungkin secara wah, ini sih benar-benar ya, ini terbuat dari apa ya ini ya, kalau zaman dulu sih dari janur ya. Kayaknya ini juga ada khas Balinya gitu ya. Karena kalau khas Bali itu katanya sih bahannya beda teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu. Kalau saya salah ya mohon maaf. Tolong dikoreksi saja. Karena bukan juga peneliti tentang hal yang seperti ini. Tapi yang paling pasti ini benar-benar sangat-sangat estetis teman-teman ya. Wah, keren banget lah pokoknya. Kelihatan ya umur-umurnya sangat-sangat bagus, sangat artistik. Dan ini kita tadi sudah melihat sekitar 4 umbul-umbul dan ke depan masih banyak teman-teman ternyata ya. Dan kita akan coba lihat lagi ya. Gas. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Setelah kita tadi lumayan cukup terkesima juga melihat umbul-umbul yang benar-benar sangat artistik, bagus lah gitu ya. Ini kita lihat lagi beberapa umbul-umbul yang terpasang di depan yang menandakan ini adalah rute dari kirab budaya Pino Kasih Sang Hyang Pake Milanggala Tatar Sunda 2026 teman-teman. Wow, ini kita bisa lihat di sepanjang jalan juga. Saya sih tadinya berpikir ini kemungkinan akan berserakan sampah gitu ya, karena memang ini seperti yang kita tadi sudah bahas, ini dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang yang datang teman-teman ya. Dan itu benar-benar sangat ramai, seru dan megah gitu ya. Tapi ternyata bisa dilihat teman-teman, alhamdulillahnya sangat-sangat rapi. Dan di depan adalah Transmetro Jabar. Wow, ini artinya perencanaannya memang dilakukan secara matang teman-teman. Dan di depan adalah flyover Jalan Jakarta ya. Kita akan coba ke bawah aja teman-teman ya, karena kirabnya rutenya ini ke bawah teman-teman. Mantap tuh ya, kelihatan tuh. Wow, keren banget tuh. Baru-baru juga sih lihat yang kayak gini ya. Ternyata memang sangat-sangat estetik, sangat berkesenian lah gitu ya. Dan ini adalah tembok yang kemarin banyak vandalisme, sekarang bisa terlihat ya tuh, bisa terlihat sangat rapi kalau sekarang. Dan mudah-mudahan lah ini bisa terlihat ya sekarang bekas-bekas vandalisme sekarang sudah dihapus nih. Alhamdulillah, bersyukurlah gitu ya. Ini akan meningkatkan keestetikan dan kebersihan dan kenyamanan juga teman-teman ya. Dan kita mulai masuk ke Jalan Supratman teman-teman. Dan seperti ini ya. Wow, ternyata keren juga ya. Di sini bisa terlihat jalannya cukup bersih. Dan ini adalah rute dari parade budaya ya. Wah, Jalan Supratman memang dikenal dengan jalan yang adem ya. Kemudian juga enak lah untuk dilalui, meskipun
arus lalu lintasnya cukup padat ya, apalagi kalau di pagi hari dan di sore hari, di mana di sini terdapat banyak sekali perkantoran ya. Wah, dan ini mulai penjual pernak-pernik dari Persib Bandung yang akan mulai bertanding di malam hari nanti. Wow. Nah, ini mungkin ya bekas sampah-sampahnya nih teman-teman ya. Jadi bisa kelihatan bekas sampah-sampahnya sudah di packing, sudah diplastikin gitu ya, sudah dirapihkan. Tapi yang paling pasti ini tidak ada lagi yang berserakan kecuali ranting-ranting dan daun-daun pohon yang berguguran. Nah, kalau itu agak susah ya, karena nanti mungkin sore akan dilakukan pembersihan lagi teman-teman. Tapi yang paling pasti di sini sudah bisa kelihatan nih bagaimana keindahannya gitu ya. Jalan yang kemarin dipadati ribuan warga bisa dibersihkan secara instan oleh pihak terkait, dan kita ucapkan apresiasi dan terima kasih untuk para petugas yang sudah membersihkan ini, dan warga mungkin ya yang ada yang ikut terlibat menjaga juga kebersihan kota Bandung teman-teman. Oke, kita lanjut ke depan ya, gas. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Wow, sangat meriah untuk menyambut kemenangan Persib di malam hari nanti teman-teman. Mudah-mudahan bisa juara lagi ya teman-teman, dan itu akan berlanjut pesta pora di Bandung ya. Semenjak kemarin mungkin akan dilanjut lagi jika Persib menang. Dan wow, pokoknya hari ini, minggu-minggu ini di Bandung benar-benar sangat-sangat rame ya teman-teman ya. Oh, dan ini adalah salah satu umbul-umbul juga yang terpasang di Jalan Supratman. Dan ini adalah rutenya teman-teman ya. Sudah sangat-sangat rapih, bersih ya. Nggak nyangka juga setelah semalam itu parade budayanya itu atau acaranya yang luar biasa itu, sekarang langsung bersih gitu ya. Cukup sikap lah gitu untuk para petugas kebersihannya. Dan kita masih di Jalan Supratman teman-teman ya. Dan ini juga tuh bisa kelihatan, keren. Nah, di sini di depan ada lapang Supratman yang kalau kita lihat kemarin itu ya, mungkin seharusnya udah direvitalisasi teman-teman ya. Ini aduh, gimana ini ya cara menyampaikan masukannya gitu ya, karena ini adalah sarana umum, public space, ruang terbuka hijau gitu ya, yang ada di kota Bandung, yang mungkin ini adalah salah satu fasilitas yang bisa bisa digunakan oleh masyarakat dan warga Bandung dan Jawa Barat umumnya lah gitu ya. Seharusnya memang dikelola dengan baik, tetapi beberapa fasilitas sudah banyak yang rusak teman-teman ya. Nah, ini mungkin pemerintah kota nih seharusnya bisa langsung lebih sigap lagi, lebih cepat lagi dalam merawat dari fasilitas umum teman-teman ya. Mungkin anggarannya juga tidak akan terlalu besar lah kalau misalnya memang benar gitu ya, karena tidak terlalu banyak lah yang dibenerinnya, tapi itu mengganggu gitu kan. Sebaiknya secepatnya untuk bisa kembali dirapihkan agar bisa lebih optimal teman-teman. Oke. Dan kita sekarang masih di Jalan Supratman teman-teman ya.
Kalau ke kanan itu ke Jalan Katamso, bisa ke Jalan Suci juga ya. Dan bisa dilihat tuh di pinggirnya, di trotoarnya. Ini udah bersih ya. Wow, keren deh. Mantap sekali. Oh, kita agak minggir sedikit ya teman-teman ya, karena kita mau bukan mau ini, tapi mau lihat dampak atau kondisi terkini setelah perayaan Parade Budaya semalam ya teman-teman, kemarin malam teman-teman ya. Wow, bisa kelihatan sendiri teman-teman ya, bisa dilihat sendiri tuh. Wah, enak, mantap sekali lah pokoknya ya. Wih, mulai lagi ada umbul-umbul lagi teman-teman. Wah, kalau dilihat dari tadi sih ya, ini udah cukup bersih dan tidak terlihat sampah. Cuman ada satu kurang, yaitu fasilitas umum lagi nih, fasilitas umum ya, yang mungkin bisa di apa ya, menjadi masukan atau input lah buat Pemkot Bandung, yaitu tidak adanya tong sampah di sepanjang jalan ya. Tong sampah di sepanjang jalan, kemudian tidak ada juga kursi-kursi untuk menikmati atau untuk orang-orang yang sudah lansia bisa beristirahat lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang berjalan di trotoar mau beristirahat, bisa dulu duduk-duduk santai lah, kayak shelter lah gitu ya, tapi ini khusus untuk pejalan kaki gitu. Nah, ini belum bisa terlihat sepanjang jalan Supratman dan sampai mau ke jalan Diponegoro ini teman-teman ya. Oh, itu ternyata Gramedia ya, baru tahu Gramedia udah datang, ada di sini juga ternyata ya, selain di Jalan Merdeka. Oh, oke, kita lanjut ya. Dan ternyata cukup jauh ya, jadi rute perjalanan Parade Budaya itu sekitar 3 km katanya ya. 3 km dengan banyak sekali kereta-kereta kencana dari berbagai macam daerah teman-teman ya, yang semalam kita sudah live dan bisa dilihat di channel Jalan Seru di bagian live-nya ya. Itu live-nya itu wah sangat lama itu ya, mungkin juga yang nonton agak bosen juga karena memang ternyata cukup lama gitu ya untuk menunggu kereta kencana 3 kilo dengan ya nggak terlalu cepat gitu ya jalannya ya, otomatis lumayan agak lama. Tapi terima kasih yang sudah bergabung dan sudah mendukung channel Jalan-Jalan Seru, terima kasih banyak. Dan sekarang kita mau lihat lagi ini gimana sih kondisi terkini dari Jalan Diponegoro ini. Sekarang kita masuk ke Jalan Diponegoro teman-teman. Nah, semakin asik aja kalau kesini ya. PJU-nya sekarang sudah terpasang. Kalau tadi di Supratman belum terpasang PJU khas dari Deddy Mulyadi lah gitu ya. Ini seperti ini. Nah, kalau di Jalan Diponegoro itu sudah terpasang dengan estetik. Wah, mantap banget ya. Dan bisa dilihat juga di sini kita belum lihat ada sampah berserakan. Wow, terima kasih banyak yang sudah ikut berpartisipasi tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman, tinggal kita merawat. Wah, dan seperti yang kita bilang tadi itu belum ada tong sampah ya, padahal kalau yang jalan di sini ini yang ada yang jualan atau apa juga kadang-kadang sih ada yang bawa bekas makanan gitu ya, itu sebaiknya ada tong sampah lah gitu. Kalau kita lihat sepanjang jalan ini belum ada teman-teman ya. Wow, ke depan itu umbul-umbulnya dan kain putih ya, apa namanya itu ya, sama umbul-umbul juga kali ya. Nah, ini kita masuk ke Jalan Diponegoro di area dari Gedung Sate ini teman-teman. Wow, keren banget ya. Nah, ini
Makin kesini makin terasa aura dari parade budaya ini ya. Makanya kemarin detik-detik akan memasuki karpet merah gitu ya, sudah sangat gegap gempita para warga yang hadir gitu. Ternyata memang semegah ini untuk kita bisa masuk ke panggung utama gitu ya. Wow, mantap ya. Dan kita akan coba masuk ke jalan Diponegoro depan gedung sate ini teman-teman. Kita akan sedikit review tentang rute yang kemarin gitu ya. Dan di sini adalah karpet merah teman-teman ya, mulai masuk dan area steril. Nah ini di sini kemarin area steril karpet merah untuk arak-arakan dari kereta kencana ya. Kereta kencana yang ditunggangi oleh Gubernur Aing Pak Deddy Mulyadi dan beberapa pejabat-pejabatnya, dan masuk ke jalan Majapahit nih teman-teman ya. Nah disinilah titik utama dari panggung utama parade budaya Binokasi Sanghyang Pake Milangkala Tatara Sunda 2026 ini teman-teman. Wow. Dan ini pohon-pohon diberikan kain putih gitu ya. Wow, ini menandakan mungkin penghargaan kepada makhluk lain, yaitu pohon-pohon gitu ya. Dan di depan ini nih teman-teman ya, di sini adalah gedung adalah panggung utama ya. Dan kebetulan jalan-jalan seru berada di sini nih, tepat di sini nih teman-teman ya. Sebelumnya tidak terlalu padat awal-awal, pas mau mendekati ada arak-arakan langsung meluber ke depan teman-teman ya. Jadi area sterilnya itu sudah nggak lagi berlaku teman-teman ya, sehingga sangat-sangat susah untuk bergerak. Jadi waktu itu lumayan agak bergetar juga si videonya, kurang baik juga ya karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk kita mengambil gambar dengan baik gitu teman-teman ya. Tapi kita akan usahakan kalau live lagi kita akan cari tempat yang tumaninah teman-teman ya. Dan seperti inilah teman-teman ya, jadi panggung utama dari parade budaya Binokasi ini bertempat di sini, berakhir di sini ya. Dan kita bisa lihat kondisi terkininya dari sini, tidak terlihat sama sekali ada satu sampah gitu ya. Artinya benar-benar sudah bisa dibersihkan, padahal baru semalam beres ya, sekitar jam 1 jam 2an gitu. Dan sekarang sudah rapih lagi teman-teman. Dan ke jalan Majapahit yang dijebeli dengan banyak sekali warga juga ternyata sudah sangat bersih teman-teman ya. Wow, terima kasih ya. Oh, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat juga ke belakang. Nah ini kalau paling rumput yang bekas ini bekas terinjak-injak ya. Ada yang bekas terinjak-injak itu mungkin nanti bisa disebor-cebor lagi lah gitu ya. Nah ini bekas rumput yang terinjak-injak. Jadi itu damage effect, efek rusaknya sedikit lah gitu ya, minim lah kalau segini ya, karena mengingat persentase dari warga yang hadir juga sangat-sangat banyak gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan seru kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru Santai dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalam. Jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam, guys.